حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, tepatnya pada tanggal 17 Safar 1443 Hijriah, Khatib akan membawakan topik tentang zakat. Allah Subhanahu wa taala menggantikan syariat zakat dengan sholat 82 tempat di dalam Al-Qur'an. Sehingga wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari aturan zakat. Tidak hanya zakat fitrah saja. Contohnya di dalam Al-Qur'an Allah menggandengkan syariat zakat, misalnya pada surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan atau memurnikan ketaatan kepadanya saja, lagi hanifah, istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Orang yang memiliki harta sementara dia tidak pernah belajar tentang zakat, ya, bisa jadi ia termasuk orang yang terhina. Dari Abu Kabsyah Al-Anmari meriwayatkan bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia itu hanya milik 4 golongan. Yang pertama, abdi razaqahullahu mala wa ilma. Seorang hamba yang dikaruniai harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Lalu ia gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Rabb-nya, wa yasilu fihi rahimah, dan menyambung tali silaturahim, ya, hubungan darah, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadza bi afdalil manazil, dan ia tahu kewajiban harta yang menjadi hak Allah. Inilah orang yang berada di kedudukan paling mulia. Kemudian golongan yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa abdi razaqahullah ilma wa lam yarzuqhu malam fahuwa shadiqun nabiyati yaqul. Seorang hamba yang dikaruniai ilmu tapi dia tidak dikaruniai harta. Kemudian tapi dia berkata, lau anna li malal la'alimtu bi'amalihi fulan. Jika atau kalau aku punya harta, aku akan mengerjakan amalan itu dengannya. Maksudnya seperti golongan yang pertama, ya. Kalau saya punya harta, saya akan melakukan semua amalan itu.
fahuwa bin niyatihi fa ajruhuma sawa. Dia memiliki niat yang sama seperti golongan pertama tadi, maka pahala mereka sama. Lalu Nabi SAW menyebutkan golongan yang ketiga, yang kebalikannya. Kata Nabi SAW, seorang hamba yang dikaruniai harta namun tidak diberi ilmu. Dia diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Namun ia gunakan hartanya itu serampangan tanpa ilmu. Tidak digunakan untuk bertakwa kepada Rabb-Nya, tidak untuk menyambung silaturahim, dan tidak tahu kewajiban harta yang menjadi hak Allah. Inilah orang yang berada di kedudukan yang paling hina. Kemudian Nabi SAW menyebutkan golongan yang terakhir, seorang hamba yang tidak dikaruniai harta, tidak juga dikaruniai ilmu. Lalu dia berkata, jika saya punya harta, lalu saya akan melakukan perbuatan seperti orang golongan ketiga tadi, serampangan, tidak menggunakan hartanya untuk bertakwa kepada Rabb-Nya, tidak menyambung silaturahim, dan tidak tahu kewajiban harta yang harus dia keluarkan. Maka orang ini niatnya sama seperti golongan ketiga tadi, dosa mereka sama. Hadis Sahih Jami' At-Tirmizi nomor 2325. Dari sini jelaslah perbedaan orang yang paham dengan kewajiban hartanya dengan orang yang tidak paham. Ancaman bagi orang yang tidak bayar zakat, tidak membayar zakat termasuk dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan pada dahinya, pada lambungnya, pada punggungnya, seraya dikatakan, inilah harta yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kamu simpan. Kemudian juga dijelaskan dengan sunnahnya, Rasulullah mengatakan, jika ada seseorang yang menyimpan harta lalu dia tidak membayar apa yang menjadi haknya, Allah akan membuat dipanaskannya di api neraka pada hari pembalasan, dan sisinya, kedua sisinya disetrika, ditempelkan pada dahinya, pada punggungnya, akan dibakar dengan hartanya itu, sampai Allah memberikan penghakimannya di antara manusia pada waktu di mana satu hari sama dengan 50.000 tahun menurut hitungan kalian, dan ditampakkan jalannya baik ke surga ataupun ke neraka. Hadis ini menggambarkan ancaman yang sangat mengerikan, tapi pelakunya tidak sampai kafir karena ditampakkan tempat akhirnya setelah disiksa, bisa ke surga, bisa ke neraka. Dilihat dari objeknya, zakat ada 5, zakat pertanian, zakat binatang ternak, zakat barang dagangan, zakat harta karun, dan juga zakat mal. Tapi pada kesempatan kali ini di waktu yang singkat, Khatib akan mengkhususkan zakat mal, emas, perak, dan uang, mata uang. Sebelumnya Khatib menyampaikan kekeliruan yang sering terjadi ketika seseorang menghitung zakat profesi atau akumulasi pendapatan. Sebenarnya secara syariat tidak ada kewajiban zakat profesi kalau penghasilan tiap bulan habis, atau bahkan ada yang penghasilannya minus, maka ini sungguh zolim jika
jika diambil zakatnya, gitu ya. Ya, kesalahan yang terjadi karena mengkiaskan zakat profesi dengan zakat pertanian atau zakat ziro'ah. Ada 2 poin salahnya. Jika dilihat waktu panen, ya, kalau pertanian tidak selalu setiap bulan panen. Kemudian yang kedua, persenannya juga berbeda. Kalau zakat pertanian, kalau menggunakan irigasi itu 5%, yang tidak 10%. Atau pendapat yang mengakumulasikan gaji per bulan, ya, dikali 1 tahun. Misalnya seseorang gajinya 10 juta setiap bulan, kalau 1 tahun sudah 120 juta, berarti kan kalau dilihat dari nisabnya, ya, tentu sudah kena zakat mal, ya, selama 1 tahun kalau sudah berlalu, ya. Namun zakat profesi ini, ya, dikiaskan dengan zakat mal atau emas, perak, dan uang dengan syarat mutlaknya ada 2. Yang pertama adalah haul, ya, atau genap 1 tahun. Misalnya hari ini uang kita atau tabungan kita masuk 1 nisab, ya. Kemudian tahun selanjutnya bertambah atau masih, ya, kita harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari seluruh tabungan yang kita miliki, ya. Yang kedua, syarat mutlaknya adalah nisab. Kita sampaikan yang pertama dulu. Syarat pertama, dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat mal sampai ia lewat 1 haul, 1 tahun. Hadis hasan, ya, diriwayatkan Ibnu Majah nomor 1792. Kemudian dalam riwayat yang lain, hatta yakuna laka isrun dinaron fa idza kana laka isruna dinaron wa qala 'alaihal haul fa fiha nisfu dinarin fama zada fa bi hisabi dzalik. Jika kamu memiliki tabungan 20 dinar dan sudah tersimpan selama 1 haul, 1 tahun, maka ada kewajiban zakat setengah dinar. Lebih dari itu menyesuaikan perhitungannya. Dari sini jelas petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika zakat ini harus lewat, ya, 1 tahun. Kemudian syarat yang kedua adalah nisab. Jika tidak mencapai nisab, tidak wajib dikeluarkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala fi aqalla min isrina misqalam min adz-dzahabi syai' wala fi aqalla min mi'atai dirham syai'. Tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 misqal, dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Juga diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, dalam hadis yang lumayan panjang, wa fi riqati rubu'ur usri, ya, dalam uang perak ada kewajiban zakat 2,5%. Sahih Bukhari nomor 1454. Ya, dari sini bisa kita ketahui, ya, nisab dari emas dan perak dan juga persenannya adalah 2,5%. Jika nisab perhitungannya, kalau perak misalnya kita kiaskan gaji kita tapi setelah dikurangi berbagai pengeluaran sehari-hari tentunya. Jadi yang dilihat adalah tabungannya, bukan besar gajinya. Jika mencapai nisab, kalau perak, ya, kita perak dulu 200 dirham, yang beratnya 140 miskol, ya. Menurut jumhur ulama, ya, 1 dirham perak sama dengan 2,975 gram. Ya.
Kalau kita kali 200, maka nisabnya adalah 595 gram. Ini adalah nisab perak. Kita lihat harga perak murni. Harga perak murni, misalnya pada hari ini, kita lihat di Antam misalnya, punya BUMN. Satu perak itu harganya 11.100. Kalau kita kali 595 gram, maka hasilnya adalah 6.604.500. Ya, sekitar 7 juta lah gitu ya. Kemudian nilai tersebut bertahan sampai akhir tahun. Ya. Misalnya sekarang kita punya uang 7 juta misalnya, ya, atau punya perak 7 juta, ya. Sampai setahun depan masih tetap atau bertambah, maka zakatnya adalah 2,5%. Kalau dikiaskan dengan emas, maka kalau emas ini 20 dinar, 1 dinar itu sebanding dengan 4,25 gram. Maka kalau kita kali, maka hasilnya adalah 85 gram. 85 gram ini adalah nisab emas. Kita lihat harga emas. Hari ini tadi 17 Safar saya cek harga di Antam yang punya BUMN itu harganya adalah 917.000 ya. Ini bisa berubah setiap harinya ya. Jadi kisarannya adalah sekitar 78 juta. Ini adalah nisab uang jika dikiaskan dengan emas. Lalu bagaimana dengan nisab mata uang kita? Dikiaskan ke emas atau perak? Karena uang merupakan turunan dari emas dan perak, jadi kita pakai emas atau perak. Sebagian ulama berpendapat nisab uang dikembalikan kepada emas, dikembalikan kepada nisab emas karena dua. Ya. Pertama, nilai emas lebih stabil ya, dibandingkan perak. Ya, harganya jauh sekali tadi kalau perak nisabnya sekitar 7 juta, tapi kalau nisab emas 78 juta sekitar itu. Ya, berarti kan 10 kali lipat lebih. Kemudian yang kedua, ya, juga ada hadis dari Nabi SAW ya, yang maknanya zakat itu diambil dari orang kaya diberikan kepada orang miskin. Sehingga di masyarakat orang yang memiliki tabungan sekitar 7 juta ya, itu masih belum dianggap kaya dibandingkan orang yang punya tabungan 78 juta ya. Ya, sehingga nisab uang ya, dikiaskan dengan nisab emas. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.